mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat. Memasuki bab 5, selamat mendengarkan. Selepas bekerja, Kania langsung pulang untuk beristirahat. Sudah 3 hari sejak Felicia pulang, Satria tidak mengunjunginya. Bahkan menelpon pun tidak. Iya, meski kadang merasa kesepian, Kania tidak pernah sekalipun untuk mencoba menelpon atau mengirimkan pesan pada Satria. Dia sadar, posisinya hanyalah teman tidur, dan saat ini teman tidur Satria yang sah pun telah kembali. Wanita itu berjalan santai seperti biasa, membayangkan setelah ini akan merendam air hangat untuk melepaskan rasa lelah. Menjadi istri simpanan seorang bos, tentu saja fasilitas yang didapatkannya juga bukan kelas biasa. Karena fasilitas yang digunakan Kania juga digunakan oleh Satria. Secara tidak sengaja, Kania melihat Satria yang merangkul pinggang Feli dan tertawa mesra. Dia lalu bersembunyi di balik tanaman besar yang ada di dalam lobi. Tanpa bisa dikontrol, mata Kania mulai memanas melihat kemesraan suaminya dengan perempuan lain. Satria melihat Kania yang bersembunyi di balik tanaman. Sementara Feli tidak menyadari bahwa tangan Satria sudah lepas dari pinggangnya karena dia asik bercerita. Aku juga istrinya, tapi di depan umum kami bahkan seperti orang asing. Tidak bisa saling menyapa, saling menggenggam, apalagi saling mesraan. Ini memang nasib yang harus aku jalani. Menjadi istri kontrak yang hanya dibutuhkan untuk menghangatkan ranjang suamiku saja. Batin Kania. Kania mungkin tidak sadar jika dia sudah melibatkan hatinya dalam hubungan kontrak ini. Meski dia menyadari posisinya dan paham konsekuensinya, tapi Kania juga wanita biasa yang tidak bisa mengontrol hatinya. Tidak bisa memilih pada siapa dia akan jatuh cinta. Egoiskah aku jika aku menginginkan posisi yang sama dengan Felicia saat ini? Batin Kania. Kania menghabiskan akhir pekan dengan melakukan perawatan diri. Semenjak bertemu dengan Felicia, dia jadi tidak mau kalah dari wanita itu. Pada dasarnya Kania sudah cantik. Hanya saja jika dibandingkan dengan Feli, tentu Kania kalah cantik. Akan tetapi tidak semua lelaki memandang kecantikan fisik saja kan? 5 hari sudah Satria tanpa kabar. Rasa rindu di hati Kania kian menggebu. Apalagi setelah pulang kerja di hari Senin yang melelahkan. Berkali-kali Kania mengetik sesuatu di ponselnya, tapi selalu dia hapus sebelum berani menekan tombol kirim. Menjadi simpanan ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Dia menatap ponsel di meja itu sambil duduk memeluk lututnya. Tiba-tiba, bukan bunyi ponsel yang membuatnya bersorak, tapi suara pintu terbukalah yang membuatnya girang bukan kepala. Diam-diam Satria menemui Kania dan langsung memeluk istri kontraknya itu. Laki-laki itu juga merasakan rindu yang sama yang saat ini dirasakan Kania. Pelukan hangat itu meleburkan 2 hati mereka yang sama-sama saling merindu. Kamu kok gak ada kesini sama sekali sih sayang? Tanya Kania berusaha untuk tidak menangis. Dia menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang suami yang beberapa hari ini tidak ia rasakan. Maaf Kania, kamu tahu kan Feli ada di rumah. Satria langsung mencium bibir Kania dan merasakan benda kenyal yang beberapa hari ini dia dapatkan dari wanita yang berbeda. Ciuman Satria kian menentut. Dia berhasil membawa Kania ke tempat tidur dan menuntaskan hasratnya. Dengan Kania, Satria memang merasakan kepuasan yang berbeda dengan saat bersama Felicia. Hentakan keras dari tubuh Satria membawa mereka sama-sama menikmati nirwana. Satria pun merebahkan tubuhnya di samping Kania setelah menyiramkan benih-benihnya di dalam rahim istri keduanya itu. Sayang, harusnya kamu mengirim pesan atau menelpon saat di kantor. Apa kamu tidak merindukanku? Tanya Kania sambil memainkan ujung jari telunjuknya di dada Satria. Kania sayang, pekerjaan di kantor lagi padat-padatnya. Kamu kenapa sih? Yang penting kan kamu selalu ada uang. Jawab Satria. Dia memainkan rambut Kania dengan menggulungnya dengan jari lalu melepaskannya. Mendengar jawaban Satria, Kania tiba-tiba merajuk. Dengan bibirnya yang manyun, wanita itu bertanya. Apa kamu tidak memiliki perasaan apapun sama aku setelah kebersamaan kita selama ini? Satria terdiam. Dia tidak ingin menjawab apapun meski di hati kecilnya Satria juga menaruh hati pada Kania. Tapi Feli juga sama pentingnya. Dia selalu ingat, jika malam itu tidak bertemu dengan Kania, dia pasti akan tetap setia dengan Feli sampai detik ini. Satria bukan sengaja ingin berselingkuh,
Tapi melihat Kania pertama kali di malam itu membuatnya ingin menyelamatkan Kania dari dunia malam yang menghancurkan masa depannya. Satria mencium lagi Kania dengan mesra. Dia pikir dengan perlakuan itu Kania bisa mengetahui apa yang tidak bisa Satria jelaskan. Namun hal itu diartikan lain oleh Kania. Dia kembali disadarkan oleh keadaan bahwa dia hanyalah istri kontrak pemuas hasrat. Selamanya cinta Satria hanyalah untuk Felicia seorang. Apa sebaiknya aku lari saja? Tapi bagaimana dengan sisa hutangku? Aku tidak mungkin menghabiskan seluruh uang darinya untuk menutup semua hutangku itu. Batin Kania. Kania, walau nanti kontrak kita berakhir, aku ingin memperpanjangnya. Karena kamu lebih hebat dari istriku. Kata Satria sambil kembali mendorong tubuhnya memasuki Kania. Nikmati saja aku sampai kamu bosan. Karena aku memang pemuasmu. Balas Kania. Tapi saat aku tidak bisa mengontrol perasaan ini lagi, aku pastikan akan meninggalkanmu suamiku. Batin Kania. Setelah 2 kali menuntaskan kebutuhan biologisnya, Satria tidak lantas tertidur di samping Kania seperti biasa. Ia meraih ponsel dan melihat jam. Ternyata malam berlalu dengan sangat cepat. Dia terburu-buru memakai pakaian dan bersiap untuk pulang pada Felicia. Kamu tidak menginap? Tanya Kania sambil meraih selimut untuk menutup tubuh polosnya. Feli sudah menungguku, Kania. Jangan mempersulit keadaanku. Jawab Satria masih membenarkan celananya. Ya sudahlah, terserah. Kapan istrimu kembali? Tanya Kania dengan lirih. Suaranya lebih seperti orang bergumam karena sebenarnya ia pun tidak begitu yakin pertanyaan itu bisa keluar dari mulutnya. Ya, mungkin minggu depan. Kenapa? Kamu kesepian tanpa aku ya? Goda Satria sambil mendekatkan wajahnya pada wajah Kania. Bajunya yang belum terkancing membuat dada bidangnya terpampang nyata. Di mata Kania, Satria terlihat sangat tampan saat ini. Pesona suaminya memang tiada dua. Sayangnya itu tidak menjadi milik Kania sepenuhnya. Tidak. Jawab Kania membuat kening Satria berkerut. Lalu kenapa tanya kapan Feli pulang? Tanya Satria yang kini sudah berdiri sambil merapikan kancing kemeja dan memakai jasnya. Karena aku sudah mulai sering merindukanmu. Jawab Kania. Dia memakai selimut dan turun dari ranjang. Kania, kalau kamu mengatakan itu, saat belum aku menyukaimu, aku pasti akan mengingatkanmu soal perjanjian kita. Tapi sekarang semua berbeda. Aku bahagia karena kamu memakai perasaan dalam hubungan ini. Batin Satria. Baiklah, aku pulang dulu. Kata Satria. Dia memberikan pelukan mesra sebelum akhirnya keluar dari apartemen Kania. Ibu kandung Feli tiba-tiba menyusul putrinya. Wanita yang sangat mendukung karir putrinya itu tiba-tiba mengajak Feli bertemu di sebuah hotel karena ingin membicarakan masalah yang sangat serius. Mama, kenapa menyusulku ke sini sih? Minggu depan kan aku balik. Tanya Felicia pada satu-satunya orang tua yang ia miliki. Dasar bodoh. Apa kamu bermain api di belakang suami kamu? Tanya wanita dengan pakaian glamornya. Dia melemparkan sebuah foto Felicia yang sedang mabuk di bar dengan seorang lelaki yang tidak kalah tampan dari Satria. Tidak hanya itu. Ada beberapa foto juga yang diambilnya diam-diam saat dia dan pria itu pergi nonton ke bioskop. Wanita itu menetap di luar negeri bersama putrinya, Felicia. Dia tidak ingin Feli sampai tergoda laki-laki lain dan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, ternyata Feli berselingkuh dengan model lain tanpa sepengetahuan ibunya. Feli menelan ludahnya dengan susah payah. Foto yang mamanya dapatkan adalah bukti kuat yang mengungkap perselingkuhannya. Akan tetapi dari mana sang ibu mengetahui tentang hubungannya itu? Mama dapat dari mana? Tanya Feli dengan bibir bergetar. Dia tahu pasti mamanya sangat marah karena sudah berani menyelingkuhi Satria, menantu idaman mamanya sejak awal. Tidak penting dapat dari siapa. Yang jelas kamu terlalu bodoh, Feli. Kurang apa suamimu itu, ah? Dia mengizinkan kamu kejar impian. Dia setia menunggu kamu. Mama sudah pastikan kesetiaannya dari awal. Kamu tidak akan menemukan lelaki lain yang lebih kaya darinya, Feli. Kata ibu Feli sambil berteriak.
Wanita itu memang selalu mengawasi Satria dan memastikan tidak ada wanita lain yang dekat dengan menantunya. Sayangnya 2 tahun lebih mengawasi sang menantu. Pengawasan mertua Satria itu jadi menurun dan akhirnya gagal mengetahui pernikahan kedua Satria. Felicia memejamkan mata. Sejak awal memang mamanya lah yang memaksa Felicia untuk menikah muda. Padahal dia sendiri masih ingin mengejar karirnya. Ya, meskipun sebenarnya Feli memang mencintai Satria. Namun rasa cinta yang jarang dipupuk itu perlahan-lahan mulai luntur. Dan dia mulai tergoda oleh pesona lelaki lain saat jauh dari suaminya. Aku harus bagaimana, Ma? Aku sudah memastikan tidak menimbulkan kecurigaan. Buktinya Satria sampai sekarang tidak tahu kan? Padahal sekretarisnya itu pasti punya mata-mata. Felicia sangat yakin dan percaya diri. Putuskan lelaki itu dan fokuslah pada suamimu. Mama akan urus pekerjaanmu di sana. Lebih baik membayar denda daripada kamu kehilangan kekayaan Satria. Jangan bermimpi bisa menjadi top model dunia kalau kamu belum memberikan Satria keturunan. Ancam Mama Feli diiringi dengusan kesal. Felicia memegangi kepalanya yang bernunjuk nyeri. Bisakah dia memutuskan selingkuhannya dan fokus pada Satria? Melihat putrinya yang hanya diam saja karena bingung dengan perasaannya, Mama Feli akhirnya mengambil ponsel sang putri dan mengirimkan pesan pada lelaki itu. Ma, kenapa terburu-buru sih? Aku ingin putus dengan baik-baik, Ma. Terlalu lama, Fel. Semakin lama kamu mengambil putusan, hati kamu akan ikut bermain dan akhirnya kamu sendiri yang menyesal. Sebelum Satria mengetahui masalah ini, kamu sudah harus hamil. Kata mamanya tanpa bisa dibantah lagi. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah, laki-laki yang menjadi selingkuhan Felicia itu menghubunginya. Dengan menyiapkan mental yang kuat, Felicia akhirnya menjawab panggilan itu. Halo, Feli. Apa aku tidak salah baca pesan yang kamu kirimkan? Tanya laki-laki itu dengan nada bicara yang terdengar marah. Tidak, Andrew. Aku memang ingin mengakhiri hubungan kita. Karena aku ingin setia dengan suamiku. Menjadi istri yang baik dan bahagia dengan keluargaku. Jadi lupakan saja aku, Andrew. Jawab Felicia dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak ingin menangis sekarang karena tidak mau membuat Andrew semakin mengejarnya. Oh ya, istri yang baik. Aku bahkan sudah menikmati tubuhmu. Kalau aku memberitahu suamimu, apa kamu akan tetap menjadi istri yang baik, ha? Jangan menggangguku. Kalau kamu memang mencintaiku, Andrew. Felicia mematikan panggilan sepihak. Dia lalu menangis karena hubungannya dengan Andrew harus benar-benar berakhir. Felicia sampai di rumah bersama dengan Satria yang juga baru pulang usai menemui Kania. Baru pulang? Tanya Satria saat mereka akan memasuki rumah. Iya, Mama baru saja ngajak ketemu. Jawab Felicia yang berusaha menyembunyikan kesedihannya. Mama ikut pulang, kok nggak kesini? Satria melihat wajah istrinya yang berusaha ditutupi. Dia selalu bisa membaca raut wajah Feli sekalipun wanita itu tidak mengatakan apapun. Mama menginap di hotel, sayang. Kesini cuma kasih kabar buruk aja. Kata Feli sambil bermanja di lengan Satria. Kenapa? Kali ini Satria khawatir. Ia takut jika mertuanya itu tahu mengenai perselingkuhannya. Mama ingin menimang cucu darimu, makanya Mama ingin aku berhenti jadi model. Mama bilang gak baik menunda terlalu lama. Kita sudah 3 tahun menikah dan sudah saatnya aku menjadi istri yang baik buatmu, Sat. Sayang, aku bahkan belum memikirkan soal anak. Tidak apa-apa kalau kamu mau mengejar impianmu. Satria sebenarnya bimbang. Antara bahagia mendengar keputusan Feli atau malah sedih. Karena itu berarti dia tidak bisa bersama Kania lagi. Enggak, sayang. Aku akan fokus untuk memberimu anak. Putus Feli pada akhirnya. Bersambung.